Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan dan juga hari yang kedua untuk kita membahas kitab Arba'in Nawawi, yang mana kitab tersebut disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua, Maratibuddin al-Islam wal iman wal ihsan, yang mana di sini hadis yang kedua menjelaskan pokok dari agama, yang menjelaskan tentang rukun-rukun agama. Yang mana hadis yang kedua di sini an Umar aidan radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita hendaknya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Muncullah, hadirlah di tengah-tengah kita rajulun, seorang pria, syadidun bayadith thiyab, yang mana memakai baju yang sangat putih, syadidu sawadi sya'r, yang mana memiliki rambut yang hitam, jenggot yang hitam, yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safar. Dan di sini beliau tidak terlihat, tidak nampak dari bekas-bekas orang tersebut adalah seorang musafir. Orang tersebut adalah seorang yang bepergian. Karena para sahabat pasti akan mengetahui satu sama lain pada waktu itu. Akan tetapi ada orang yang tidak dikenal, ada orang yang tidak diketahui asal usulnya dari mana, dan juga tidak nampak dari dia itu adalah bekas daripada seorang musafir. Tidak ada kotoran, tidak ada debu yang menempel pada rambutnya, pada bajunya. Akan tetapi beliau pada suatu hari, ketika, kata sahabat Umar, ketika kita berkumpul bersama Rasulullah SAW, datanglah seorang pria, yang mana pria tersebut memiliki sifat atau datang dalam keadaan baju yang sangat bersih, baju berwarna putih yang sangat bersih, dan memiliki kehitaman pekat pada rambutnya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di sini kami, kata Sayyidina Umar, kami tidak ada yang mengetahui siapa dia. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut, seorang pria tadi itu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Terus kemudian datanglah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Di sebagian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya kedua telapak tangannya itu diletakkan di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kedua tangan pria tadi itu diletakkan di pahanya sendiri. Wallahu a'lam. Waqala, yaitu adalah di sini menunjukkan, para ulama mentafsirkan ada suatu faedah yang kita dapatkan, faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya seseorang ketika mengambil ilmu itu adalah hendaknya untuk bertalaki, berhadapan, datang kepada guru dengan memakai pakaian yang bersih, dengan syadidus sawadis sya'r, yakni menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril itu, ketika seorang pria tadi itu datang kepada Rasulullah dengan memiliki sifat dengan rambut yang pekat hitamnya, menunjukkan bahwasanya hendaknya ketika menuntut ilmu itu adalah ketika kita masih di usia muda.
Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Terus kemudian seorang pria tadi itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Islam itu apa? Rukun Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu sendiri, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah hendaknya kamu bersyahadat ta'alluman wa tasdiqan wa tusalliman, ya. Bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa antuqimas shalah, dan hendaknya kamu untuk mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan hendaknya kamu untuk membayar zakat. Tu'tiyaha limustahiqiha, hendaknya untuk membayar zakat kepada orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Wa antasuma Ramadan, dan hendaknya kamu itu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan hendaknya kamu itu mampu untuk berangkat haji, ini istata'a ilaihi sabila, jika memungkinkan bagi yang mampu. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja itu Islam, qala ar-rajul, seorang pria tadi itu menjawab, shadaqta, engkau telah benar, ya. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bertanya kepada dirinya sendiri, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aku terkejut, dia bertanya seakan-akan dia tidak tahu apa itu Islam, akan tetapi setelah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dia malah menjawab shadaqta, seakan-akan dia mengetahui apa itu Islam. Qala, terus kemudian seorang pria tadi itu bertanya lagi. Yang bertanya kedua yaitu adalah tentang rukun iman. Qala ar-rajulu fa akhbirni anil iman. Seorang pria tadi itu maka selanjutnya jelaskanlah tentang iman. Apa itu iman? Apa saja itu rukun-rukunnya iman? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billah, hendaknya kamu itu beriman, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan iman kepada malaikat-malaikatnya, wa malaikatihi, dan dengan percaya, dengan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, wa rusulihi, dan dengan utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para anbiya, para rasul, para wal yaumil akhir, dan dengan beriman dengan hari akhir. Dikatakan hari akhir karena tidak ada malam setelah hari kiamat tadi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya kamu itu beriman atas qadar khairihi wa syarrihi, baik qadar yang baik dan maupun qadar yang buruk. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala shadaqta, kemudian seorang pria tadi itu menjawab, shadaqta, maka telah benarlah engkau ya Nabi, ya Muhammad. Faqala akhbirni anil Islam, terus kemudian seorang pria tadi itu bertanya lagi, qala akhbirni anil Islam, anil ihsan, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahulah aku tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya ihsan itu apa? Ihsan adalah
Di sini Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur membagi martabat ihsan itu menjadi rukun ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya kamu itu menyembah kepada Allah, bertaat, melaksanakan ketaatan kepada Allah ka'annaka tarah, seperti halnya engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Akan tetapi jika kamu tidak mampu untuk melaksanakan yang pertama tadi itu, hendaklah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, hendaknya kamu itu beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mampu untuk melihat, tidak bisa ketika melaksanakan ketaatan dengan memisalkan fa illam takun tarahu fa innahu yarak, jika kamu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah seakan-akan kau itu melihat, maka cukuplah kamu itu beribadah seakan-akan engkau itu dilihat atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni anis saah. Terus kemudian di sini seorang pria tadi itu bertanya lagi, fa akhbirni anis saah, maka kabarkanlah tentang saah, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Orang yang bertanya, ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Alias orang yang bertanya, malaikat Jibril tadi itu lebih mengetahui daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, bahwasanya dikatakan di dalam syarahnya, wal haq anna Allah Subhanahu wa ta'ala lam yaqbid nabiyyan sallallahu alaihi wasallam hatta atla'u alaihi ala kulli ma abhamuhu alaihi illa annahu amarahu bikatmil ba'd wal i'lami bil ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang semua apa rahasia yang ada di muka bumi ini, tentang apa saja rahasia tentang kehidupan di dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ada memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagikan kabar-kabar yang telah diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagian, dan sebagian yang telah diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak untuk senyap akan hal tersebut. Qala ar-rajul fa akhbirni an ammaratiha. Terus kemudian seorang lelaki tadi itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni an ammaratiha, maka tunjukkanlah kepadaku an ammaratiha, tentang tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat tersebut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dzalik antalidal amatu rabbataha. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan yang terakhir, kapan itu tanda-tanda kiamat? Kapan kita bisa mengetahui bahwasanya kiamat itu sudah dekat? Antalidal amatu rabbataha. Hendaknya ketika seorang budak itu melahirkan tuannya. Waqtalafa fi ma'na dzalika al-aqwal. Dan di sini ada perbedaan makna, perbedaan pendapat tentang makna apa itu antalidal amatu rabbataha. Apa itu makna daripada seorang budak itu melahirkan tuannya.
Akan tetapi di sini menurut Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali Al-Masyhur, itu beliau berpendapat bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada seorang ibu itu melahirkan anak-anak yang bagaikan raja yang mampu untuk menyuruh ibunya, mampu untuk menunjuk-nunjuk ibunya dan menyuruh belikan ini dan belikan itu, belikan ini, seakan-akan seorang ibu itu adalah budak dan rajanya itu adalah seorang anak. Dan itu subhanallah wa ta'ala, subhanallah, itu sudah terjadi di zaman kita. Ya. Berapa ibu sudah layaknya sebagai budak. Seorang anak berani menyuruh ibu, berani menyuruh orang tuanya, berani menyuruh ayahnya, seakan-akan dia adalah seorang raja dan orang tuanya itu adalah seorang budak. Itu adalah rukun yang pertama. Wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan hendaknya yang pertama, tanda-tanda kiamat itu adalah ketika seseorang ibu itu melahirkan tuannya, dan maknanya sudah disebutkan tadi. Dan yang kedua, wa antarul hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Hendaknya ketika kamu melihat al-hufah, siapa itu hufah? Man la na'la birijlih, orang yang tidak memiliki sandal, alias nyeker kalau dalam bahasa Jawa. Al-ura bidhammi awalihi jama'arin, yaitu wahwa man la syai' ala jasadih, tidak memiliki baju sedikit pun di dalam tubuhnya. Ay malaisa lahu thiyabun asyrafin nas, atau urah di sini bukan bermakna telanjang, akan tetapi orang yang tidak memiliki baju yang baik, alias baju-baju yang orang-orang yang tidak mampu. Al-alah adalah orang yang fuqara, alladzina yu'luna ala ghairihim fi amril ma'isyah. Al-alah itu adalah fuqara yang tidak memiliki harta sepeser pun. Ri'a'usya, adapun ri'a'usya itu adalah orang yang menggembala kambing kesehariannya, atau bisa diartikan di sini dalam orang Arab itu lebih disebut dengan orang-orang Badui. Orang Badui itu adalah orang-orang yang tidak mengedepankan kehidupan atau kemewahan dalam hidup, dan kesehariannya itu apa? Menggembala kambing, tidak mengenakan sandal, tidak memiliki uang, dan kesehariannya hanya menggembala kambing. Itu adalah keseharian daripada orang-orang Badui. Yatatawaluna fil bunyan, mereka itu orang yang hufah, orang yang tidak memiliki sandal, terus kemudian orang yang tidak memiliki pakaian yang layak digunakan. Ala-ala, orang yang termasuk dalam kategori fakir. Ri'a asya, yang selalu menggembala kambing, tidak ada unsur memiliki ingin memiliki kemewahan dalam kehidupan. Mereka itu yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bina, untuk meninggikan rumah-rumah mereka. Dan itu sudah terjadi di negara Arab. Bahwasanya kita melihat berapa puluh tahun yang lalu di negara Dubai, bahwasanya mereka itu tidak ada gedung-gedung yang tinggi, tidak ada gedung-gedung yang mewah seperti di zaman sekarang. Akan tetapi yang terjadi di sekarang adalah Dubai seperti yang kita lihat, bahwasanya itu adalah negara Arab yang mungkin bisa dikategorikan negara Arab yang kaya. Dan banyak dari kita orang yang asalnya tidak mengetahui akan maisha, apa itu keistimewaan dalam kehidupan, dan sekarang berlomba-lomba untuk meninggikan rumahnya, untuk
berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya sendiri, yatatawaluna fil bunyan, meninggikan bangunannya sendiri-sendiri. Maka ketahuilah ketika itu sudah terjadi, dan mungkin memang kebanyakan terjadi di zaman kita, ketahuilah bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Dan di sini dikatakan ruwiya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, man bana fawqa ma yakfihi nadahu munadin minas sama' ya aduwallah ila aina turid. Barang siapa yang membangun rumah fawqa ma yakfi, lebih daripada kebutuhannya, nadahu munadin minas sama, maka seraya ada orang, seraya ada suara yang memanggil dari atas langit, bahwasanya ada yang mengatakan dengan ucapan apa? Dengan ucapan ya aduwallah, wahai musuh Allah, ila aina turid, mau kemana kamu? Mau kemana? Mau dibawa kemana rumahmu? Mau ditinggikan sampai kemana rumahmu? Ya, dengan lafaz ya aduwallah, wahai musuh Allah. Kemudian setelah pertanyaan yang terakhir itu adalah tsumman talaqa falabithtu maliya. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, tsumman talaqa. Kemudian beranjak keluarlah dari majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pria tadi itu. Falabithtu maliyah, maka la adri minar manir rajul. Saat seraya Sayyidina Umar itu bertanya kepada dirinya sendiri, siapa orang tadi itu? Kok seakan-akan dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang ihsan, dia bertanya tentang ammaratis sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Akan tetapi semua jawaban yang telah dijawab oleh Rasulullah SAW, dia malah membenarkan. Dia bertanya seakan-akan dia tidak tahu, dan dia membenarkan jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaannya dia sendiri. Falabithtu maliyah, maka kata Sayyidina Umar, falabithtu, aku makastu la adri manir rajul, aku berdiam diri. La adri manir rajul, gak tahu siapa itu. Siapa seorang pria tadi itu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Falabithtu maliyah, malian itu adalah suatu zaman yang sangat panjang, dan di sini dikatakan Sayyidina Umar itu berdiam diri dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri itu selama 3 hari. Kemudian qala Nabi SAW, ya Umar atadri manis sa'il. Seakan-akan kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui akan Sayyidina Umar tentang detailnya. Siapa pria tadi itu mulai dari datang sampai dia pergi, dan dia bertanya seakan-akan dia tidak tahu, dan setelah dijawab dia malah membenarkannya. Terus kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu mengetahui siapa tadi itu yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya menjawab, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, terus kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yuallimakum dinakum. Atau di sebagian riwayat, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum amra dinikum. Ketahuilah itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, yuallimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum atau amrodinikum, perkara-perkara agama kalian, atau biasa kita sebut dalam kalangan ahlul hadis, hadis yang kedua ini bisa dinamakan dengan hadis ummus sunnah, induknya para
induknya para hadis, mencakup semua apa yang ada di dalam agama, menerangkan tentang rukun-rukun agama, yaitu terdapat pada di hadis yang kedua ini. Dan dikatakan Sayyidul Walid untuk penutup di sini mengatakan Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwasanya rentetan rukun agama itu ada 4, sesuai dengan hadis yang telah disebutkan, yang telah kita pelajari hari ini, yaitu adalah mal Islam. Pertanyaan yang pertama adalah mal Islam, apa itu Islam? Yang kedua, mal iman, apa itu iman? Yang ketiga adalah mal ihsan, apa itu ihsan? Dan yang keempat adalah mal ammaratis sa'ah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan dan mentakkidkan, menguatkan bahwasanya rukun agama itu ada 4 dengan ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, atau sebagian riwayat yu'allimukum amro dinikum. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam selalu mengkaji kajian Ramadan ini. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.